Bayangin, kamu bisa gerakin kursor komputer cuma pakai pikiran. Atau obat yang dikirim lewat drone pas jalanan lagi macet total. Kedengarannya kayak film sci-fi kan? Tapi tenang, ini bukan trailer. Ini beneran teknologi medis yang udah dipakai di dunia nyata. Kita mulai dari otak. Ada yang namanya brain computer interface, ibarat kabel langsung dari pikiran ke komputer. Pasien lumpuh bisa chatting, browsing, bahkan main game yang sederhana. Memang masih butuh operasi dan kalibrasi, tapi hasilnya, pikiran bisa jadi mouse baru. Nah, sekarang geser ke ruang operasi. Pernah dengar robot bedah Da Vinci? Bukan robot yang jalan sendiri, tapi lebih kayak tangan super dokter. Gerakannya stabil, sayatannya kecil, dan pasien bisa pulih dengan lebih cepat. Tremor tangan, lupakan saja. Sekarang bayangin orang yang udah lama nggak bisa berdiri. Dipasangin exoskeleton. Kerangka luar ini bantu pasien pasca stroke atau cedera tulang belakang buat latihan jalan lagi. Ada sensornya juga. Jadi progres bisa diukur dengan detail, bukan sekedar feeling. Lanjut ke klinik mata. AI sekarang bisa deteksi retinopati diabetik. Cuma di foto retina, algoritma langsung analisis. Hasilnya keluar dengan cepat. Bukan buat gantiin dokter, tapi jadi filter awal supaya pasien yang butuh segera tertolong. Terus gimana kalau akses medisnya jauh? Nah, di beberapa negara ada drone medis kayak zipline. Mereka bisa nganter darah, vaksin, atau obat ke daerah terpencil. Paketnya turun pakai parasut, pas mendarat di halaman rumah sakit. Jalan macet, banjir, atau rusak, gak masalah. Kalau diabetes, ada pompa insulin closed loop. Bayangin, kayak autopilot, tapi buat gula darah. Sensor baca gula darah real time. Lalu sistem secara otomatis atur dosis insulin. Hidup pasien jadi lebih stabil, gak lagi naik turun kayak roller coaster. Dan yang ini gak kalah keren juga. Prostetik bionik. Tangan palsu yang bisa ngerasain tekanan, membuka dan menutup sesuai dengan niat pemakai. Bahkan bisa menyesuaikan grip. Tiap generasi makin halus, makin dekat kayak tangan yang asli. Kalau dilihat benang merahnya jelas, semua teknologi ini punya tujuan yang sama. Ngembaliin kendali ke pasien, dari pikiran yang bisa ngobrol sama komputer sampai insulin yang otomatis diatur tanpa drama. Tapi, ada satu sisi yang nggak bisa diabaikan. Data medis siapa yang pegang? Ongkosnya siapa yang nanggung? Dan yang paling penting, gimana biar semua orang bisa akses bukan cuma yang berduit. Walau begitu, arah geraknya tetap bikin optimis. Teknologi medis makin presisi, makin personal, dan makin dekat ke arah rumah kita. Nah, dari semua teknologi tadi, mana yang paling pengen kamu lihat ada di rumah sakit terdekat? Tulis komentarmu ya. Dan jangan lupa like, subscribe, biar nggak ketinggalan cerita wow yang lainnya.